بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku? Siswa kelas 3A SD Islam Imam Syafi'i Sangatta. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam keadaan yang sehat, dan selalu semangat untuk belajar. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tema 6 energi dan perubahannya, subtema 1 sumber energi, pembelajaran keempat, 5 dan 6. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini, insya Allah menemukan kosakata khusus terkait sumber energi, mengidentifikasi kewajiban-kewajiban di rumah terkait sumber energi, perilaku menghemat energi, menentukan satuan waktu jam, menjelaskan kata atau istilah terkait energi, dan menentukan satuan waktu. Materi pertama, menemukan kosakata khusus terkait sumber energi. Ayo membaca. Air dan angin adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik, air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau disebut PLTA. Nah, berikut ini adalah beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia. Mari kita lihat tabel berikut ini. Ya, di situ ada 6 nama PLTA yang ada di wilayah Indonesia. 1. PLTA Jatiluhur, lokasinya berada di Purwakarta, Jawa Barat. Nomor 2, PLTA Maninjau, berlokasi di Agam, Sumatera Barat. 3. PLTA Karangkates, berlokasi di Malang, Jawa Timur. 4. PLTA Sigura-gura, lokasinya di Simorea, Sumatera Utara. 5. PLTA Musi, berlokasi di Kapahiang, Bengkulu. 6. PLTA Gajah Mungkur, beralamat di Wonogiri, Jawa Tengah.
Itulah 6 PLTA yang ada di wilayah Indonesia. Tentunya masih ada lagi dan masih banyak PLTA yang ada di Indonesia. Coba kalian buka buku tematik halaman 28 dan 29. Di situ terdapat 22 nama PLTA yang berada di Indonesia. Sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernapas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan dan menghasilkan energi listrik. Materi selanjutnya mengidentifikasi kewajiban-kewajiban di rumah terkait sumber energi. Guru menjelaskan pentingnya melestarikan sumber energi. Setelah mendengarkan penjelasan guru, Fatih memahami. Kini Fatih menyadari kewajiban menghemat energi. Fatih tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Fatih juga tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Fatih juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Nah, itulah beberapa contoh menghemat energi. Berikut ini contoh hak yang diperoleh Fatih ketika kewajiban-kewajiban sudah Fatih tunaikan. 1. Mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. 2. Menggunakan lampu saat belajar. 3. Menyalakan kipas angin saat kepanasan. 4. Menyalakan televisi untuk hiburan. Anak-anakku, kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi, kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Berikut ini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban di rumah terkait dengan sumber energi. Nah, di situ kalian bisa lihat ada kolom atau tabel mengenai kewajiban dan hak. Kita akan membacakan terlebih dahulu mengenai kewajiban. Salah satunya yaitu mematikan keran air jika tidak terpakai. Tidak membuang-buang makanan, mematikan lampu di siang hari, tidak menghamburkan air di kamar mandi, dan menghabiskan minum yang sudah diambil. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kewajiban yang terkait dengan sumber energi. Sekarang kita akan membacakan beberapa hak yang terkait dengan sumber energi. Pertama, mendapatkan air yang cukup untuk mandi, mendapatkan asupan gizi yang dibutuhkan, hak dapat membaca buku dengan penerangan yang cukup, tersedianya air untuk berbagai kebutuhan, dan hak mendapatkan minum untuk kebutuhan tubuh. Materi selanjutnya, perilaku menghemat energi. Ayo berdiskusi. Anak-anakku, tentu kalian tahu apa yang dimaksud dengan BBM. BBM yaitu kepanjangan dari bahan bakar minyak.
Bahan bakar minyak ini sangat dibutuhkan oleh manusia. Salah satunya untuk motor, mobil, dan yang lainnya. Untuk menghasilkan BBM membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat, sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Nah, kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Sekarang, diskusikan cara untuk menghemat BBM. Lakukan dengan temanmu secara berpasangan atau dengan orang tuamu. Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Mari kita lihat tabel cara menghemat BBM. Nomor 1, cara menghemat BBM yaitu beralih menggunakan kendaraan umum saat berpergian. Tidak selalu harus menggunakan mobil pribadi. Menggunakan kendaraan umum saat berpergian adalah salah satu cara menghemat BBM. Nomor 2, cukup berjalan kaki saat akan menuju tempat yang dekat. Contohnya kalau mau ke warung, mau beli gula, atau mau beli kebutuhan rumah, bisa dengan berjalan kaki. 3, menggunakan sepeda saat pergi ke tempat yang dekat. Ini salah satu cara menghemat dan menyehatkan badan, yaitu dengan menggunakan sepeda saat pergi ke tempat yang dekat. 4, mengurangi penggunaan BBM dengan menggunakan energi alternatif. 5, menggunakan BBM dengan bijak sesuai kebutuhan. Jadi kita menggunakan BBM sesuai dengan kebutuhan saja, tidak boros dan tidak sering menghambur-hamburkan BBM. Materi selanjutnya, menentukan satuan waktu jam. Ayo mengamati. Sesampainya di rumah, Fudoil melihat jam dinding. Fudoil bertanya kepada ibu, pukul berapakah sekarang? Ibu menjelaskan bahwa sekarang adalah pukul 11.00 atau 11 pas ya. Lihatlah gambar berikut ini. Nah, lihat anak-anak, di situ kalian bisa melihat ada jarum jam yang mengarah ke angka 11 dan ada jarum jam yang mengarah ke 12. Tentu jarum jam tersebut berbeda. Jarum jam yang mengarah ke angka 11 adalah panjangnya lebih pendek dibandingkan dengan jarum jam yang mengarah ke angka 12. Artinya jam 11 adalah ketika jarum jam pendek terletak pada angka 11 dan jarum panjang terletak pada angka 12. Nah, 15 menit kemudian Fudoil makan siang. Berarti Fudoil makan pada pukul 11.15. Tadi Fudoil pertama menanyakan jam 11. Lalu 15 menit kemudian berarti ditambah 15 menit. Berarti Fudoil makan pada pukul 11.15. Nah, bagaimana cara menggambarkan pukul 11:15? Pada jarum jam, lihatlah gambar berikut ini. Nah, coba kalian perhatikan dengan baik. Nah, itulah jam 11.15. Jarum pendek sedikit
melewati angka 11. Tadi jarum jam yang pendek ini tepat di angka 11, sekarang agak melewati sedikit ya. Melewati angka 11. Sedangkan jarum jam panjang berada di angka 3. Nah, berarti ini disebut 15. Dari mana 15? Mari kita hitung. Nah, dari angka ke angka itu terdapat detik ya. Di situ ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dari 1 ke 2 juga 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan dari 2, 5 juga ke 3. Jadi jumlahnya di sini 5, 5, 5. Jadi semuanya ada 15. Nah, jadi ini merupakan jam 11 lebih 15. Ingat ya, dari angka ke angka itu ada 5 satuan. Bisa disebut menit. Dari 12, dari angka 12 nih, dari angka 12 ke angka 1 itu ada 5 menit. Dari angka 1 ke angka 2 ada 5 menit. Dari angka 2 ke 3 ada 5 menit. Berarti jika dijumlahkan 12 ke 1 5, 1 ke 2 5, 2 ke 3 5. 5 kali 3 berarti 15. Berarti jam 11 lebih 15. 15 menit kemudian Pudoil telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11.30. Nah, lihatlah gambar berikut ini. Nah, di situ jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12. Nih, ini jarum pendek ya. Berada di tengah-tengah antara 11 dan 12. Berarti di tengah sini. Nah, jarum panjang terletak pada angka 6. Jadi, ini adalah contoh jam 11.30. Kalian bisa tambahkan, bisa menghitung. 12 ke 1 ini ada 5. 1 ke 2, 5 berarti 10. 2 ke 3, 5 berarti 15. 3 ke 4 ada 5 berarti 20. 4 ke 5, 5 menit lagi berarti 25. 5 ke 6, 5 menit lagi berarti 30 menit. Berarti jam 11.30. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Tentukan letak jarum jam untuk waktu-waktu berikut ini. Nah, di sini kalian tentukan jam berapa ini? Jarum pendeknya mengarah ke angka berapa? Ke angka 7. Jarum panjangnya mengarah ke angka 12. Berarti ini jam berapa? Ya, sama dengan yang tadi itu. Yang jarum pendeknya ke 11 dan jarum panjangnya ke 12. Berarti itu jam 11. Sekarang jarum pendeknya ke 7, ke angka 7. Jarum panjangnya ke angka 12. Berarti jam berapa? Ya, jam 7.00 atau pukul 07.00. Selanjutnya nomor 2. Nah, di situ
ada angka atau jarum jamnya di angka 7 melewati sedikit, atau jarum jamnya melewati angka 7 sedikit ya, dan jarum panjangnya berada di angka 4. Kalian masih ingat? Dari angka ke angka itu berjumlah 5 menit dan dimulai dari angka 12. Nah, 12 itu titik nolnya ya. Kalian menghitung dari 12 ke 1 ini adalah 5 menit. 1 ke 2 5 menit lagi tambah. 2 ke 3 tambah lagi 5 menit. 3 ke 4 tambah lagi 5 menit. Berarti ada berapa? 5. Ini 5. 5. Nah, tambahkan ini 5-nya ada 4. Berapa? 10. Berarti 20. Berarti jam 7 lebih 20. Coba kita lihat jawabannya apakah betul jam 7 lebih 20. Bismillah. Ya, betul sekali ya. Pukul 7 lebih 20. Contoh nomor 3. Di situ ada jarum pendeknya berada di angka 6, tetapi lebih ya, hampir ke angka 7. Jarum panjangnya di angka 8. Berarti ini menunjukkan jam berapa? Jam 6 ya. Karena belum pas di angka 7, berarti masih jam 6. Kita mencari lebihnya. Jam 6 lebih berapa? Kita hitungnya dari angka 12. 12 ke 1 itu 5 menit. 1 ke 2 5 menit. 2 ke 3 5 menit. 3 ke 4 5 menit. 4 ke 5 5 menit. 5 ke 6 5 menit. 6 ke 7 5 menit. 7 ke 8 5 menit. Nah, ada berapa 5-nya nih? Ada 5-nya, ada berapa? 1 5 2 5 3 4 5 6 7 8. Nah, ada 8 ya. Dikali 5 menit. 8 kali 5 berapa? 40. Coba kita lihat. Apakah benar ini jam 6 lebih 40 atau jam 6 lebih 40 ya? Coba kita lihat. Bismillah. Ya, jam 6 lebih 40. Selanjutnya, lihat dulu jarum jamnya ada di angka berapa? Nah, jarum jamnya ada di angka 9 lebih. Berarti ini jam 9. Lebihnya berapa? Kita lihat lebihnya dari angka 12 ke 3. Berarti berapa nih? Ini 5 5 5. Berarti berapa? 15. Berarti ini jam 9 lebih 15. Coba kita lihat, kita buktikan. Bismillah. Iya, alhamdulillah. Pukul 9 lebih 15. Selanjutnya, ini jam berapa anak-anak? Ini jarum jamnya ada di angka 4. Ini lebihnya di jarum panjangnya ada di angka 9. Kita lihat jam berapa ini? Jam 3 lebih 45. Terakhir, contoh terakhir. Lihat,
angka atau jarum pendeknya ada di angka 10 lebih dan jarum panjangnya ada di angka 2. Berarti ini menunjukkan jam atau pukul 10 lebih 10. Itulah anak-anak contoh cara menghitung jam. Semoga kalian mengerti. Materi selanjutnya menjelaskan kata atau istilah terkait energi. Buatlah sebuah tulisan tentang sumber energi yang telah kamu pelajari. Kamu dapat menulis tentang matahari, air, angin, atau makanan. Semakin lengkap informasimu, maka semakin baik. Kerjakan di buku tugas. Nah, ini adalah tugas menjelaskan kata atau istilah yang terkait dengan energi. Pertama, matahari. Energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik dan fotosintesis pada tumbuhan. Matahari mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi bumi. Energi pancaran matahari telah membuat bumi tetap hangat bagi kehidupan, membuat udara dan air di bumi bersirkulasi, dan banyak hal lainnya manfaat dari matahari. Selanjutnya, angin. Pemanfaatan energi angin muncul karena energi angin ini tersedia tanpa ada batas habisnya. Energi angin ini pasti memiliki manfaat seperti energi alam lainnya, seperti energi panas bumi. Dengan memanfaatkan energi dari alam ini, tentunya penggunaannya tidak akan merusak alam karena terjadinya pergerakan angin terjadi secara alamiah. Selanjutnya, air. Sumber daya air yang cukup sangat dibutuhkan untuk mengairi lahan pertanian. Pengairan dalam pertanian seringkali dilakukan petani saat musim kemarau, di mana hujan tidak turun. Jika tidak ada pengairan, maka tanaman pertanian tidak dapat tumbuh dengan baik. Terakhir, makanan. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh manusia. Untuk berolahraga, belajar, dan aktivitas lain, kita membutuhkan makanan sebagai sumber energi. Makanan diperlukan oleh tubuh sebagai sumber energi. Nah, anak-anak, terakhir tugas. Yang pertama, kerjakan tugas halaman 36 dan 37. Gambarlah letak jarum jam yang sesuai dengan waktu-waktu yang tertera di situ. Tugas yang kedua yaitu kerjakan tugas halaman 42. Nomor 1 saja. Tentukan lamanya kegiatan berikut. Dalam kurung tabel 1.5 ya. Lamanya kegiatan. Anak-anakku, kelas 3A SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kelima dan keenam pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.